Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih MC atas waktunya. Hari ini saya pertama mohon izin berkenalan akan membacakan CV dari pembicara kita yang pertama. Jadi insya Allah nanti kita akan terbagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi dari Pak Budi Setiawan dan juga sesi dari Mas Indrayanto. Yang kedua adalah sesi dari Mas Istanto. Begitu. Di sesi pertama ini kita akan fokus membicarakan dengan tema besar kita, yaitu adalah OMOR. OMOR adalah One Muhammadiyah One Respon. Hal ini sesuai dari amanat dan maklumat PP yang kita implementasikan di daerah di mana LPPLH harus membuat jaringan jamaah tangguh yang terdiri dari PCM, PRN, Urtun, dan juga Aum Muhammadiyah. Artinya seluruh elemen di dalam organisasi Muhammadiyah harus terlibat dalam membantu mensuksesi hal ini. Maka dari itu tidak panjang lebar dari saya, langsung saja saya bacakan CV beliau. Bapak Haji Budi Setiawan, sarjana teknik, lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1957 dengan background pendidikan SD Muhammadiyah di Jogja, SMP Muhammadiyah di Jogja, dan juga Intermediate Engineering School, Diploma 3 Teknik Kimia Nuklir, dan juga melanjutkan S1 Sarjana Teknik Engineering. Pengalaman organisasi beliau sudah aktif sejak lama, sejak beliau muda, di mana aktif di Pemuda Muhammadiyah DIY sebagai sekretaris umum tahun 1989 sampai dengan 93, MPKSDI pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai ketua tahun 95 sampai 2000 ya. Lalu pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai wakil ketua dari tahun 2000 sampai 2005. Lembaga Pustaka Informasi PP Muhammadiyah sebagai ketua tahun 2005 sampai 2010. Lalu Takmir Masjid Raya Masjid Gede DIY sebagai ketua tahun 2005 sampai 2015, dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua dari Muhammadiyah Disaster Management Center atau LPB Pusat Muhammadiyah dari tahun 2010 hingga sekarang ini. Untuk itu berikanlah applause yang meriah kepada Pak Budi Setiawan. Ya, teman-teman, ini kita sudah hadir bersama Pak Budi Setiawan. Bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, beliau insya Allah akan menyampaikan materi mengenai One Muhammadiyah One Respon dengan prinsip al-makrumnya untuk Bapak ini. Nanti bisa dicatat apa yang penting dari One Muhammadiyah One Respon ini.
Sebelumnya waktu dan tempat saya persilahkan dan saya aturkan. Monggo silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak saudara yang sangat saya hormati, alhamdulillah pagi ini jelang siang kita menyelenggarakan satu workshop tentang kebijakan dalam konteks One Muhammadiyah One Respond. Ketika kita bicara tentang bencana, maka tidak mungkin tidak kita juga harus mengerti sejarah bencana. Tanpa memahami bencana, maka kita akan sulit melakukan respon yang benar dan tepat. Saya selalu mengatakan respon yang benar dan tepat. Semua orang bisa melakukan respon, tapi yang saya inginkan adalah respon yang benar dan tepat. Oleh karena itu, boleh saya bertanya, Mas, bencana terbesar di Solo tahun berapa? Hah? Bukan orang Solo, bukan orang Solo Pak. Orang luar Pak. Iya, di sini agak susah. Tahun berapa? Udah banjir besar di Solo. Ada yang lain sih. Bencana banjir besar di Solo pada tanggal 18 Maret 1966. Jadi dalam suasana pasca Gestapo, masih demo-demo 11 Maret ada super semar dan terjadi bencana banjir yang dahsyat. Tercatat untuk data 90 orang meninggal. Ini sebuah bencana yang mestinya kita ingat, bukan dalam arti negatif, tetapi menjadi pengalaman sejarah. Maka saya juga pengen bencana alam itu bisa berulang. Sekali lagi, bencana alam bisa berulang. Maka kita menjadi perlu mengerti sebelum respon bencana apa saja yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia saja, yang kemudian mungkin berulang. Kita tidak ingin bencana itu terjadi, dan juga kemudian bahwa bencana-bencana itu apa sih? Kita sering mengatakan bencana, tapi kadang-kadang di antara kita tidak bisa secara persis menyebut bencana. Next, yang mau next, Mas Bulan. Laptop saya ada persoalan, jadi saya minta tolong. Ya. Maka kita pun dari mengerti bencana besar. Kenapa di Indonesia sering ini yang sudah sering sebagai penghantar raja? Indonesia negeri yang hijau royo-royo. Ya. Tetapi posisi Indonesia itu saya sering betul ingat pesan dari Prof. Syamsul Ma'arif, ya. Prof. Syamsul itu ketua BNPB pertama, dan beliau betul-betul orang yang sangat di Indonesia. Dia sering mengatakan Indonesia negeri mutiara di katulistiwa. Tetapi sesungguhnya di bawah mutiara tersebut yang hijau tadi ada pemanas yang luar biasa. Orang mengatakan cincin api. Kan memang ada api di bawah kita ini. Tetapi ada api di bawah kita itu menjadikan sejak dari Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara naik ke Sulawesi itu daerah yang subur makmur. Kenapa? Banyak gunung berapi. Kenapa Pulau Jawa lebih padat dari pulau-pulau lainnya? Subur. Ya, kan gitu. Pulau Jawa lebih padat dari Sumatera, dari lainnya. Kenapa? Karena Pulau Jawa banyak gunung berapi. Bayangkan, sejak dari Gunung Krakatau, kemudian beberapa gunung berapi di Jawa Barat, bahkan gunung yang kita tidak pernah gunung berapi, tiba-tiba Gunung Galunggung meletus di tahun 80-an dan luar biasa. Masuk Jawa Tengah ada Gunung Tidur yang sedang tidur, tapi bukannya mati. Gunung Tidur itu sekarang Gunung Slamet, Sindoro Sumbing, Mas Merapi, Lawu, itu punya potensi semuanya. Masuk Jawa Timur, kalau yang belum lama juga membuat Jawa Tengah termasuk yang apinya luar biasa. Masih kemudian Gunung Semeru yang kemarin masih terus aktif. Maka dengan adanya gunung berapi, Pulau Jawa subur betul.
karena sumber orang datang di Pulau Jawa, maka selalu ada potensi bencana, tetapi kemudian ada potensi yang luar biasa berdaya alamnya. Ini harus kita kenal. Tetapi sejarah menunjukkan dari potensi ini berarti kita harus berbuat sesuatu agar negeri indah ini menjadi sesuatu anugerah Allah yang kita punya. Orang mengatakan Muhammadiyah Hadatun Thayyibatun Warubun Ghafur, Allah Maha Pengampun kalau kemudian kita merespon ayat itu dengan baik. Kalau kita merespon dengan sembarangan, ya hanya bencana yang kita dapat. Next. Nah, fenomena alam purba di Indonesia. Ada dua setidaknya bencana besar luar biasa yang terjadi. Yang itu purba, tahunnya berapa? Kira-kira saja. Yaitu letusan Toba, peristiwa Toba. Terjadi sekitar 73.000 tahun yang lampau. Berapa korbannya? Nggak tahu juga waktu itu sudah ada manusia atau belum. 73.000 tahun yang lampau. Jadi Toba itu sebenarnya ada gunung yang meletus yang menyisakan darah Toba berikut Pulau Samosirnya. Tentu kita tidak bisa menghitungkan apa waktu itu. Sampai 15 cm abunya di seluruh Asia Selatan. Luasnya berapa jutaan hektar, kemudian ada 15 cm. Luar biasa pasti waktu itu. Kemudian kaldera Tengger, mungkin yang pasti pernah pada di Gunung Bromo, kaldera Tengger. Kaldera Tengger yang di bawah itu adalah kaldera purba, meletus 240.000 tahun yang lampau. Kenapa bisa dihitung seperti itu? Ya menggunakan karbon dating kalau orang nuklir untuk caranya gitu. Meskipun juga tidak tepat, tapi sudah diketahui cara seperti itu. Apa yang tersisa kita melihat kaldera Tengger? Ya ada di kawah lautan pasir itu ada 3 yang kemudian kita melihat. Kalau sekarang kita mengatakan seperti di Gunung Merapi itu kan kubah Merapi ya. Ya itu di Tengger sekarang masih ada kubah-kubah yang kemudian aktivitasnya sudah berubah, tapi masih ada punya potensi nggak? Yang punya potensi. Ini yang terjadi ribuan tahun yang lampau. Apakah mungkin terjadi lagi? Oh, tapi mungkin lagi kan mungkin. Karena fenomena alam itu sering berulang. Nah, cuman yang kita bisa ikuti next mas. Nah, bencana letusan gunung berapi yang bisa kita lacak. Meskipun ribuan tahun yang lampau, bukan 18-15 kan masih sahabat yang lampau. Gunung apa? Tambora. Tambora di bawah. Tambora di Bawah. Sumbawa. Sumbawa kan artinya ini kita perlu. Saya orang sering bicara itu mesti terbayang oh ini kodok Tambora. Sekarang nggak ada riwayat sekarang loh ya. Tapi pernah letusannya itu sejauh 20 menit atau 32 km. Merapi yang meletus 5 km sampai aduh gitu ya. Ini 32 km naiknya. Letusannya kayak apa? Luar biasa. Dan letusan Gunung Tambora itu berpengaruh pada sejarah dunia. Sejarah dunia kenapa ketika Gunung Tambora meletus kemudian abu di Pulau Sumbawa itu setinggi 1,5 meter. Bayangkan di Pulau Sumbawa abunya 1,5 meter. Ya pasti abunya sampai Jawa juga kan? Dan sampai ke Eropa menutupi atmosfer, memperpanjang musim dingin di Eropa. Sehingga tentaranya Napoleon itu terjebak di Waterloo. Ibu bapak yang pernah baca sejarah, ketika pertempuran Waterloo itu musim dinginnya bertambah panjang sehingga tentara Napoleon banyak yang mati di Waterloo. Padahal itu di Eropa ya. Ini selama 5 hari luar biasa Napoleon terjebak. Restless. Waktu itu 1815 kan nyerbu Indonesia, nyerbu Jawa. Sebelumnya bertempur dengan Seladung dikira berada tembakan ring, padahal yang meletus gunung. Ini sesuatu yang menarik meskipun harus dongeng.
Tapi kejadian itu kemudian menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Ini perlu kita cermati ya. Ini saya katakan Tambora, luar biasa Tambora ini. Kan cuma dari Indonesia. Next. Nah, kemudian Krakatau lebih muda lagi 1883. Ini apa? 26 Agustus tepatnya. Pada tanggal Agustus 1883, 23 bagian Krakatau runtuh, menimbulkan tsunami yang luar biasa. Masih ingat tsunami Selat Sunda beberapa tahun lalu, Desember, itu aja cuma runtuhan anak Krakatau, berarti yang ini lebih luar biasa lagi. Ini kemudian apa? Menimbulkan korban jiwa 36.000. Tentu di sekitar Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat bersatu ya. Ombak yang tsunami yang terjadi karena letusan. Ini sekedar kita sejarahnya. Sekarang anak Krakatau kemarin sudah mulai longsor sedikit, ada tsunami. Jadi tsunami bukan karena gempa, tapi tsunami karena longsoran. Jadi kita punya potensi seperti itu untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Maka overview sekitar bencana kita dimengerti. Ya. Next. Oke. Nah, Merapi ya, saudara kita yang paling dekat, Merapi. Ini paling besar pada 1672 itu luar biasa. Tapi sesungguhnya pernah terjadi ketika raja di Jawa Tengah Musendok memindahkan kerajaan Jawa pindah ke Jawa Timur, ya karena letusan Merapi. Bisa kita lacak. Sangat berpengaruh pada sejarah. Pada 1672 sekitar 3.000 korban jiwa meninggal dunia. Jangan bayangkan sekarang. Sekarang Mas Biarsyah itu tiap pagi sering kirim pada saya WA, Pak Budi, ini Merapi meluncurkan panas. Kita ngerti. Berarti kita harus hati-hati. Dulu tahun-tahunnya lebar gitu kan, kemudian semuanya menjadi luar biasa. Nah, pada abad ke-20 ini 1930, Merapi itu bentuk bencananya apa? Awan panas. Orang sudah mengatakan itu skember. Ya. Ketika itu 1.310 orang meninggal dunia. Saya masih ingat 94. Saya mulai mengenal bencana dan ikut respon tahun 94. Yaitu ketika Merapi mengeluarkan awan panasnya, meninggal sekitar sampai 50 orang ya. Tapi nggak ada berita tahu muncul awan panas. Setelah itu baru ESDM, PVBMG memberi peringatan kalau terjadi eskalasi Merapi. Nah, cuma sekarang peringatan ada tapi repot. Tiba-tiba beredar tengah malam, hujan-hujan. Awas, apa? Bendungan yang paling dekat kita mana? Akan sudah airnya berarti tinggi sekali. Akan segera dibuka, Solo banjir, padahal cuma kok. Itu kan sering kali saya membaca WA semacam itu. Ini juga menjadi perlu waspada kita. Jadi ada beberapa tantangan yang harus kita lihat ya. Pada 94 yang saya katakan saya mulai mengenal bencana Merapi tanpa peringatan tiba-tiba luar biasa. Nah ini sekedar gambaran. Next. Nah sebelum gempa ini yang menjadi pengalaman Muhammadiyah. 20 Mei 1919 tidak satu sini 20 Mei 1919 Jogja Solo gelap gulita ya tidak sampai gelap gulita gelap siang hari matahari merah pergi ada apa ini ya belum ada berita belum ada komunikasi untung di Kauman udah dikira mau kiamat untung ada pemuda sujak yang cerdas. Dia lari ke kantor polisi tanya, pas Belanda ada apa ini? Gunung Kelut meletus. Di mana Gunung Kelut? Di Jawa Timur. Kalau Jogja saja seperti ini gelap, hujan abu, bagaimana di Jawa Timur? Tergerak hati sujak sebagai orang yang selalu berpikir tentang orang lain yang menderita. Langsung dia ketemu Kiai Dahlan, Kiai di Jawa Timur ada bencana, bolehkah saya membantu? Ditanya sama Kiai Dahlan, siapa yang mau dibantu? Semua saja
yang menderita. Semua saja. Semangat itulah yang sudah menggerakkan Kiai Sujat dan teman-teman berangkat ke Solo yang kita kenal dengan Laskar Kiai Sujat. Melakukan respon, tapi beberapa hari dia balik lagi ke Jogja. Wah, ternyata korbannya ribuan. Menurut catatan Belanda sekitar 5.600 yang meninggal dunia. Balik lagi ke Jogja, berat untuk menolong banyak orang kalau hanya secara perorangan. Itulah yang menginspirasi Muhammadiyah mendirikan PKU, Penolong Kesengsaraan. Jadi Muhammadiyah itu merespon tidak secara perorangan, tetapi menggunakan organisasi. Inilah menjadi satu pemikiran bagaimana kita melakukan respon One Muhammadiyah, One Respon. Nanti kita start, Mas Tunggal akan lebih berdiri lagi. Ini gempa besar di Indonesia. Gempa Aceh 2004, tsunami. Bapak Ibu pasti kenal semuanya. Lebih dari 200.000 korban jiwa. Pagi tiba-tiba ada gempa yang skala 0,3 skala Richter, dibayangkannya susah. Tapi orang nggak ngerti apa harus dilakukan di depan padahal di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba buatan air luar biasa karena tsunami. Banyak orang tersapu, 200.000 orang meninggal dunia. Satu kejadian yang menggugah kita, oh ada potensi bencana di Indonesia. Hari itu saya itu berada di pantai barat Pulau Jawa. Bingung, airnya naik di sekitar pantai Banten itu. Ternyata itu akibat dari tsunami Aceh sampai Pulau Jawa airnya. Baru pulang dengarkan radio, ada bencana gempa di Aceh yang ada tsunami. Masih belum terbayang tsunami seperti apa. Korban 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, sampai lebih dari 200.000 korban jiwa. Ini menghendakkan kita sadar ada ancaman besar di Indonesia. Gempa Plonias 2005, 1.300 orang meninggal dunia. Plonias. Kan cuma selang setahun dari gempa Aceh. Gempa Sumatera 2012, ini skala yang besar. Ini aneh. 2012 skalanya cukup tinggi, tetapi yang meninggal dunia hanya 5 orang. Maka kita perlu belajar skala Richternya besar, yang meninggal sedikit. Kenapa? Ini jadi catatan penting bagi kita untuk merespon. Next. Nah, gempa besar sekarang besar dalam artian kemudian yang paling itu Pulau Banda dan Kepulauan Kain tahun 38. Itu juga besar. Kemudian gempa Pulau Sumba tahun 2007 itu 2.200 orang tewas. Ya. Kemudian gempa Sulawesi Utara tahun 68 7,8 yang tewas 392. Jadi kalau kita melihat yang tewas itu tidak hanya karena gempanya besar, tapi gempanya terjadi di mana? Bukan karena sekali lagi bukan karena gempanya besar, tapi kesiapan manusia bagaimana? Ya. Di gempa Mentawai 2016 2 Maret cukup kuat, tetapi tidak ada korban jiwa. Kan menarik. Ini yang perlu kita pelajari dalam respon. Next. Ya. 2006 gempa Pangandaran sampai tsunami-nya gede 21 meter, yang meninggal 793. Ini terjadi setelah gempa Jogja 2006. Gempa Jogja berapa? 5,9, cuma 5,9. Yang meninggal dunia berapa? 6.000. Jadi bukan gempanya, tapi ketidaksiapan manusia menghadapi gempa menimbulkan korbannya. Ini catatan yang sangat penting. 5,9 saya pasti ingat banget itu pagi hari Sabtu 27 Mei. Tetapi waktunya panjang, 55 detik, sehingga setiap 10.000 rumah hancur. Kenapa hancur? Karena rumahnya tidak tahan gempa. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi bukan gempanya, tapi kualitas bangunan tersebut. Karena yang baru saja terjadi di Taiwan 7,2 skala Richter, tinggi sekali. Korbannya berapa? Tidak lebih kurang dari 10 orang. Gedungnya apa? Cuma miring, yang runtuh.
Meskipun nanti gedungnya harus diruntuhkan, tapi selamat nanti. Karena cuma lereng. Itu menjadi menarik karena kemudian kekuatannya. Jadi kalau kita melakukan respon, kita harus mengerti. Maka saya buat sejarah ini. Gempa Padang 2009, 1.117 jiwa yang meninggal. Inilah rangkaian gempa, rangkaian kegiatan sampai dan Palu 2018 kita semuanya itu sudah ada respon. Pelajaran-pelajaran ini menjadi sebuah hal yang harus kita ketahui. Bencana alam. Ya. Ini karena saya sudah di atas 50 sampai sudah. Next. Ya. Kemudian banjir besar. Ya tadi salah satunya di Solo korbannya 90, tapi banjir besar yang di Bahorok ya. Bahorok itu mana? Bahorok itu kan di daerah Sumatera Utara kan ya. Biasa orang sana angin besar, Bahorok terkenal. Kemudian banjir Jakarta 2007. Mungkin yang meninggal tidak banyak banjir Jakarta itu. Meskipun 80-an dinyatakan hilang. Tetapi ekonomi Jakarta lumpuh. Itu ruginya triliunan. Jadi kalau kita lihat banjir di mana? Banjir di Jakarta, menggenang Jakarta, ekonomi lumpuh, itu rugi. Sehingga responnya bagaimana? Itu akan sangat menentukan apa yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi, supaya kita tidak salah melakukan respon. Jadi Jakarta banjirnya itu seringkali yang merugikannya ekonomi. Next. Nah, dari kegiatan ini kita menjadi juga banjir di Manado 2022, kita respon di sana. Banjir di Flores Timur, ya. Termasuk banjir di Bima. Di Bima itu juga banjirnya luar biasa, tapi alhamdulillah MDMC dengan cepat melakukan respon dan rumah sakit RSUD-nya macet, tapi RS Muhammadiyah bisa jalan. Sehingga kepala BNPB, Mensos datangnya di rumah sakit Muhammadiyah. 3 hari setelah bencana, rumah sakit sudah bisa operasi lagi. Teman-teman dari Jogja langsung ke sana mendirikan sistem kesehatan darurat. Ya, ini bagian-bagian yang kemudian harus kita ingat banjir, bencana banjir. Jadi next, kalau tadi saya sebut bencana-bencana alam, banjir ya, gunung meletus, gempa, banjir, bencana alam. Ada lagi loh bencana yang kita kenal yang juga korbannya tidak sedikit, pandemi. Kita baru saja mengalami kemarin pandemi dunia yang terkena itu flu Spanyol tahun 20-an, sahabat yang lampau. Itu juga korbannya sangat besar. Kalau pandemi itu yang membatasi bukan lagi teritorial tapi dunia pandemi. Mas Dokter pasti sangat lebih mengerti dari saya. Ini flu Spanyol tahun 20-an. Vaksinasi belum sehebat kemarin. Tetapi kenapa? Flu Spanyol itu di Semarang, korbannya besar. Jogja enggak. Kenapa? Mobilitas orang belum seperti sekarang. Beda dengan COVID kemarin. Flu itu, flu Spanyol di daerah pantai sampai di Maluku, Makassar, ribuan yang meninggal dunia. Tapi daerah pantai, karena perjalanan masuk ke pulau kan lewat darat terbatas, sehingga tidak sampai ke Jogja. Kalau ada sangat sedikit, kalau mobilitas orang. Jika kita ngerti, kalau pandemi batasi mobilitas orang. Maka ketika kemudian virus influenza ini yang dari Singapura membunuh 1 juta orang di dunia. Itu karena apa? Vaksinasi belum. Kemudian COVID yang kemarin kita semuanya mengalami ini. Ya, kita semua. Tapi persoalannya COVID kemarin mobilitas orang tidak mudah dicegah lagi. Menjadi menarik ketika COVID itu awal 2020 sudah ada mahasiswa di Babel, saya hadir di sana bersama Pak Haidar Nasir. Ada juga pertemuan gereja di Bogor. Pulang dari sana deg-degan juga, ada yang di Babel aman, kalau yang di gereja ada yang kena. Jadi kenapa di gereja ada? Karena yang pertemuan gereja ini mengundang orang dari luar Indonesia. Sementara di Babel ada Indonesia, Jawa itu belum merata.
Jadi dengan mengenal tipe-tipe kejadian, kemudian kasus ini sampai jutaan orang ya, kan ada yang dikatakan 34 juta orang sembuh. Karena apa? Dunia kesehatan sudah sedikit lupa. Beda dengan seabad yang lampau ketika bencana ini. Dan kita semuanya juga Muhammadiyah inisiatif mendirikan MCCC, Muhammadiyah Commitment Center. Muhammadiyah juga banyak bergerak mulai dari bidang ekonomi, dari hulu sampai hilir, ngurusi orang mati karena COVID, melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk mengenal dan bagaimana merespon COVID. Ini sesuatu yang kemudian memahamkan kita apa yang kita lakukan. Next, ini yang tadi. Tetapi perang dunia kan bencana juga. Kita jangan mengabaikan itu ketika dari perang dunia. Perang dunia pertama dengan senjata pemusnah yang relatif masih tradisional istilah saya kan, meskipun sudah senjata api. 9 juta tentara tewas perang dunia itu. 23 juta luka-luka. Senjatanya masih. Tapi ketika perang dunia kedua sudah ada tank bom sampai sudah berakhir bom atom di Hiroshima Nagasaki, maka nggak terbayangkan kalau perang dunia ketiga terjadi. Bomnya tidak lagi bom neutron, tidak merusak bangunan, tapi semua orang jadi mati karena kena radiasi. Senjatanya pemunah massal sudah ada sekarang. Ya kalau dilalah Presiden Amerika atau Presiden Rusia itu lindur mencet, selesai dunia ini. Artinya apa? Potensi-potensi bencana karena ulah manusia itu juga tidak kecil. Ulah manusia ini masih ada lagi karena kegagalan teknologi. Next. Sekarang kegagalan teknologi yang di Indonesia paling besar, masih ingat tenggelamnya kapal Tampomas tahun 81 di Pulau Masalembu karena kapal itu membawa muatan motor dan bensin, motor dan mobil yang tidak dilakukan pengosongan bensin secara cermat. Ada yang bensinnya bocor, kebakar. Yang meninggal dunia berapa? Eyel-eyelan manusia. Karena pas data manifest penumpang tidak dipercaya. Sekitar 800 orang meninggal dunia kapal Tampomas. Saya masih ingat 800. Bayangkan orang pada turun dari kapal, tapi di bawahnya kemudian ketidaksiapan dari kapal lain pengangkut sehingga kapal itu tenggelam. Ini kapal Tampomas. Kalau Bapak masih ingat pesawat haji, pesawat haji di Kolombo tahun 75 Desember. Nah terjadi kan pesawat kita itu kan kegagalan teknologi. Kali 800 orang pesawat Kolombo kita 200 orang nggak ada yang hidup. Demikian juga pesawat yang hilang atau tenggelam di laut. Itulah potensi bencana. Tetapi kita sekarang perlu ngerti next kejadian-kejadian semacam ini, maka kemudian pengertian dan pemahaman bencana menuju resiliensi berkemajuan. Kalau ditambah yang berbasis One Muhammadiyah One Respon. Jadi pengertian yang jadi penting. Kita itu sampai sekarang masih kadang-kadang mengartikan bencana tidak tepat. Saya tidak mengatakan salah, tidak tepat. Kejadian di Aceh tsunami. Oh, itu kan 20 Desember. Gara-gara kemarin di Pantai Takengon ada pesta Natal, maaf. Banyak itu beredar. Oh, ada orang ada teman rumahnya bakar rakai pasti omai atau timbul salah. Kadang-kadang lontaran semacam itu membuat orang yang kita sebut dengan mengalami bencana ganda. Udah terkena bencana, keluarganya meninggal, masih diomongi kurang kemalingan, kurang Jakarta ya. Ini kan jadi bencana ganda. Ketika bencana Cianjur, kita kan barusan selesai muktamar ya.
Jadi saya baru pulang di rumah istirahat 3 sore dapat berita itu. Teman-teman Cianjur masih di perjalanan dari Solo waktu itu. Saya langsung kontak teman-teman di Jawa Barat untuk respon. Ya, orang Cianjur dia pikiran muatnya masih di perjalanan ke Cianjur. Artinya apa kemudian ketika saya di puncak pas ya, sama Mas Indra dan teman-teman kita melakukan evakuasi jenazah, dikatakan, oh itu daerah-daerah maksiat itu. Ya maksiat itu salah, iya. Kenapa? Kemudian ngapain perlu ditolak? Itu yang sangat salah. Pada waktu itu ada rombongan guru TK pulang dari Cianjur mau ke Jakarta, kena gempa longsor. Guru-guru TK itu yang kena. Apa kita mau menuduh mereka maksiat? Nah ini yang kadang-kadang Jumat saya mengadakan evakuasi jenazah. Jam 11 saya katakan tolong berhenti dulu. Kita buka posko ada di puncak pas itu. Kenapa berhenti? Kita Jumatan dulu. Gimana kita pakaian belepotan? Nggak apa-apa. Nggak bisa wudhu. Air cup, enggak wudhunya pakai 1 cup 1 cup. Cukup nggak cukup kalau jatuh 1. Kalau nggak bisa ya tayamum. Tetapi alhamdulillah kita menyelenggarakan sholat Jumat di suasana longsor. Yang kedua siapa? Tidak Ranono Liane lah, bukan? Kita laksanakan. Karena kita sebagai orang Islam, ibadah merupakan bagian yang tidak bisa kita hentikan dalam keadaan apapun. Ini juga menjadi salah satu unsur dalam model respon yang tidak boleh kita lupakan. Tadi saya dibincang dengan Ketua LPCM. Itu juga mengatakan bagaimana relawan yang berbasis cabang dan ramping dengan pemahaman agama yang benar dan baik melakukan respon. Insya Allah kan menjadi lengkap. Ya. Ini kejadian seperti ini yang harus kita ingat. Next. Ya. Maka kita menjadi mengerti apa sih bencana. Mbak, gunung meletus itu bencana bukan? Bencana. Gunung meletusnya di mana? Di lautan sana nggak ada orang, apa bencana? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24, bencana itu adalah kejadian atau serangkaian kejadian baik alam maupun non alam yang menimbulkan korban luka atau tewas atau kerugian material atau dari kurangnya stres, itu bencana. Ada kejadian gunung meletus atau yang lain tapi tidak ada korban, ya bukan bencana. Bahkan Muhammadiyah pengen lebih maju lagi. Meskipun ada korban, ada yang kerugian, tetapi komunitas pimpinan ranting di situ ada kebakaran, ada ranting, ada rumah kebakaran. Pimpinan ranting cepat melakukan respon bersama relawan Muhammadiyah di situ. Langsung menolak, kemudian dapur umum siap, dari ranting mau datang. Alhamdulillah sudah cukup kita. Ini bukan bencana, kita pengennya seperti itu. Ketika kita sudah terlatih, sudah mengerti, memang terjadi kebakaran, ada kerugian ya, tapi ranting punya kas memadai, sudah kita selesaikan. Ya, ini idealnya ke depan harus seperti itu. Maka tadi saya katakan, ketika bencana terjadi, kebakaran yang belum lama di Solo, pasar Kliwon atau mana? Nah, itu kan pasti ada komunitas penduduk. Pindah daerah penduduk, pindah cabangnya yang sudah paling cepat. Maka pindah ranting dan pindah cabangnya harus mengenal cara bencana yang cepat apa. Itu kan yang paling dekat. Kalau nanti tidak mampu, daerah dan datang. Oh berat betul ya, udah daerah yang menangani. Daerah ternyata bencananya meluas, PWN datang. Meskipun MDNC pusat kita monitor terus. Masih berani paling cukup diselesaikan ketika daerah selesai. Tapi kalau sudah besar kejadiannya seperti gunung meletus, langsung ini menjadi bencana ditangani oleh BP. Kita kirim tim. Tapi kita SDM lokal kita berdayakan. Ini menjadi penting sehingga Buan Muhammadiyah itu sistem. Ya sekali lagi, Buan Muhammadiyah itu sistem.
bukan dan melebur semua jadi FDC, enggak. Ini harus dipahami betul, jangan sampai kemudian apa-apa FDC, karena FDC atau sekarang LLB mendapatkan mandat dari Muktamar Muhammadiyah untuk menjadi leader mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana. SDM-nya siapa? Ya dari NASIA, dari IPM, Kokam, semuanya. Mereka datang dengan pakaian Kokam, boleh. Tetapi ketika mau respon, kita koordinasikan. IMM, wah ini tim data aja karena mereka akan mengkaji dengan baik. Dari April datang, langsung respon awal bersama rumah sakit. Dengan koordinasi yang baik, alhamdulillah selama ini Muhammadiyah mampu melakukan respon lebih lama. Karena apa? Sistem datang tim kesehatan mana 2 minggu, ganti tim mana. Nanti Mas tidak akan menjelaskan sistem bagaimana kita melayani program. Ini menjadi penting untuk dipahami. Kalau ada kejadian semuanya datang saat Jawa untuk Solo 3 hari selesai pulang semuanya, Solo masih kerepotan, relawannya sudah habis. Maka selalu menahan, jangan semuanya bukan cuma kita atur bergelombang. Jadi tersistem jadi penting. Nah, maka Muhammadiyah itu mengatakan kalau kita mampu, sudah nggak jadi bencana, benar yang penting. Next, lanjut. Ya. Maka kita melihat klik lagi mas. Karena apakah gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya itu bencana? Padahal tanpa adanya gunung meletus, kita tidak akan ada penyebaran kesuburan. Tadi kan sama tuh di awal, Pulau Jawa ini subur karena banyak gunung berapi. Tanpa adanya gempa, tidak ada alur sungai. Tanpa adanya gempa, tidak ada mineral dari dalam bumi yang naik ke atas. Semuanya ada untungnya. Tanpa ada erupsi Merapi 2010, tadi saya di dalam nggak akan terjaga truk pasir. Truk pasir 50 juta ton itu kan sisa erupsi 2010. Gratis dari Allah, kualitas pasir Merapi luar biasa baiknya. Ada teman saya di Brunei, bangun rumah, Mas Budi, kalau saya di Jawa itu pasir Merapi itu kualitasnya paling baik. Di Brunei itu pasir campur tanah, sehingga untuk membangun harus sungainya harus lebih banyak. Ya karena kualitas luar biasa, gratis dari Allah. Tapi kalau kita tidak merespon dengan baik, terpaksa 2010 yang meninggal dunia 200 orang, hampir 300. Karena kita salah merespon, Allah tidak berhasil dengan baik. Ini ya. Sekarang ada bencana banjir lumpur. Mana? Jawa Timur, Sidoarjo. Karena terjadi di tengah industri, di tengah pemukiman, jadi bencana. Tapi di Amerika terjadi puluhan tahun seperti itu, tapi di tengah hutan malah jadi untuk wisata. Di Jawa Tengah, segera bentuk, di mana segera bentuk di Jawa Tengah? Ada daerah berhubungan dia. Itu kan sama sih sebenarnya dengan umur Lapindo. Tapi kalau dalam terjadi ukurannya nggak gede, malah dijadikan ladang garam kan gitu, bisa jadi tontonan. Tapi kalau terjadi di tengah kota Solo ya, bencana. Waktu letusan Gunung Agung yang namanya Karangasem itu macet, orang bingung mau, padahal dulunya belum cuma ada letusan api. Sekarang orang bangun pura di Bali itu belakangnya Gunung Agung. Kalau pas keluar foto di situ bayar $50. Jadi Gunung Agung buat wisata. Hanya foto di belakangnya pas ada api keluar itu $50 bayarnya di Bali. Jadi kita melihat kejadian alam kalau kita mengelola dengan baik bisa jadi potensi ekonomi. Maka apa itu bencana kalau kita bisa mengelola dengan baik? Lanjut, next. Nah, apakah itu bencana? Lanjut teks sekalian biar gambarnya untuk. Ya. Bencana ketika kita tidak mengenal alam, tahu-tahu banjir,
tanpa ada peringatan seperti tahun 66 di Solo. Beberapa di Solo tenggelam, ya hampir 80% kota Solo tenggelam. Atau kita kurang aktif, atau MDMC belum berdiri di situ, terlambat respon, maka menjadi bencana. Apalagi Nyun Sewu pimpinannya korupsi, rakyat masuk lagi. Next. Maka kemudian lebih parah lagi ketika masalahnya jadi korban, pendidikannya rendah, tidak ada yuk rantingnya tidak jalan, ya. Jamaah tangguhnya macet. Kemarin makanya ketika kita di Sumatera Barat yang sekarang kita bencana, ketika kita latihan ada 3 fase, ada rumah sakit, ada jamaah masjid, ada panti asuhan. Bagaimana mereka kerjasama penyelamatan korban gempa bumi, dan itu mendapat ujian dari BNPB karena itu disorot tingkat nasional. Bagaimana rumah sakit bersama jamaah masjid bisa mengevakuasi anak-anak panti asuhan yang terperangkap di dalam gempa. Ini harus kita latihan. Maka bencana Solo 66 kita petakan. Dulu yang banjir mana saja, tentu saja geografinya sekarang sudah berubah. Dulu belum ada Solo baru, sekarang ada Solo baru. Tetapi kan itu potensi juga kan, ada yang terkenal lebih banyak. Tahun 12 apa ya, banjir Bengawan Solo. Saya ke Solo bersama, karena di telepon biasa ke Solo. Ada beberapa memang tidak terlalu besar di pinggir sungai Bengawan Solo orang mengungsi. Kita bawa nasi bungkus untuk itu, nggak jauh dari situ ada pesta besar-besaran. Kita sejauh-jauh dari Jogja bantu orang, di situ ada pesta juga. Ya macam-macam orang. Next, sehingga kita akan mengerti apa itu bencana. Ya. Bencana kembali terjadi ketika kita tidak bisa membangun sistem penanggulangan bencana dengan baik. Terjadi lagi banjir di Jakarta, terjadi lagi. Ada sebuah kampung di Jakarta, PCN Muhammadiyah Timur selalu menolong warga dari sebelah sungai yang datang tiap tahun seperti itu. Saya tanya, bapak-bapak datangnya tadi jam berapa? Ya kita datang udah banjirnya tinggi. Kan banjir Jakarta mesti ada peringatan. Kalau sudah siaga 4 di Bogor, itu 1 jam lagi pasti banjir. Kalau bapak-bapak datang lebih awal, bisa bawa selimut, bawa sarung sehingga tidak basah-basah seperti ini. Alhamdulillah tahun berikutnya dengan pendidikan seperti itu, begitu datang peringatan mereka langsung mengungsi, kita sediakan tempat sehingga kemudian tidurnya bisa enak. Jadi sistem penanggulangan bencana kalau kita kerjasama bareng, dapurnya dari Aisyah juga bisa membuat dapur balita. Jangan sampai anak-anak tiap hari cuma dikasih instan ya. Kita harus memberikan anak-anak itu makanan yang anak-anak dapur lansia. Aisyah luar biasa kalau kita katakan kemarin di Gunung Ruang, Sulawesi Utara. BNPB kita buka dapur balita dan lansia. Akhirnya para pengungsi nyerbu dapurnya Muhammadiyah karena makanannya cocok, tidak sekedar asal semuanya nasi. Ini menjadi penting. Jadi inilah bentuk amal itu. Dan Aisyah juga dengan timnya dari perawat Akper di Gorontalo dan di Manado, yuk kita bareng-bareng. Itulah nanti teknisnya. Benar kita tidak tepat melakukan rehabilitasi. Sudah ngerti damnya jebol, yang paling sering terjadi mana banjir Pantai Utara. Daerah itu dan sebagainya. Kemarin tanggulnya jebol, tahun ini jebol lagi. Ada yang diisi biar jadi proyek kok Pak. Yang tahun kita perbaiki kan susah. Cara yang di proyek. Tapi ada yang seperti itu. Ini yang kemudian rehabilitasinya harus tepat. Sehingga kemudian karena daerah itu sungainya lebih tinggi daripada kota, persoalannya. Gaya hidup kita juga masih tidak tepat. Saya jujur makanya meskipun Taiwan itu negeri non Muslim, ketika gempa di puasanya saya langsung kontak teman-teman PCN di sana. Alhamdulillah PCN cepat dirikan poster, koordinasi dengan para mahasiswa, karena di Taiwan itu banyak pekerja migran orang Indonesia di sana. Pasti juga kemudian
lebih dulu Muhammadiyah melakukan respon daripada tim KDI. KDI itu Komisi Dagang dan Ekonomi Indonesia di sana. Nah, kemarin dari Sabtu atau Ahad kemarin, alhamdulillah setelah kejadian itu PCN resmi mendirikan MTMC di Taiwan dan mereka kemarin kita latih. Ya, maka kita menjadi penting. Ya, itu sesuatu yang sudah dilihat reportnya didirikan setelah bencana Turki terus berdiri setelah gempa, di PCN berdiri setelah gempa. Ya syukur-syukur yang lainnya nggak usah nunggu gempa. Lanjut, next. Maka kita jadi ngerti, lanjut aja mas. Nah ini ya, jadi kita ngerti yang kita kurang itu resikonya. Bencana siapa sih yang bisa menghindari gunung meletus? Siapa yang bisa menghindari gempa? Ancaman kita punya dan disebutkan dari BPBD. Kita punya ancaman banjir, bencana gempa, kebakaran, itu ancaman. Bisa kita kurangi, bisa sebagian. Tapi menjadi penting kerentanan. Siapa yang rentan? Mungkin anak-anak kecil yang belum terlatih. Anak kecil terlatih bisa kemarin di bulan PRB, TK, ABA, dan PO itu melakukan evakuasi ketika gempa. Meskipun sambil teriak-teriak, anak kecil ngerti apa yang kita lakukan. Nah seperti ini sekarang. Ada yang belum kita lakukan mas Indra? Apa yang kita lakukan? Safety briefing belum ada. Mestinya kita sekarang di lantai berapa? Kalau terjadi gempa apa harus dilakukan? Besok kalau mengatakan harus ada safety briefing. Pintu keluar mana? Berapa? Kita harus ngerti betul. Kan tidak semuanya menjadi lainnya pada lewat lift. Kalau pas ada kejadian kan nggak boleh lewat lift. Ada tangga yang orang juga ngerti. Jadi besok mau adakan seperti ini harus ada safety briefing. Kemarin di Lampung ada kebakaran hotel lantai 5. Pegawainya itu turun lewat lift tengah macet, tewas semua yang lainnya yang lewat tangga selamat karena liftnya macet. Makanya kalau ada apa-apa nggak boleh lewat lift kejadiannya. Ini menjadi penting. Maka yang kita tingkatkan kapasitas kita, ngerti apa yang harus kita lakukan, dilakukan nomor NDFC-nya kuat, kerjasama orto bagus. Sehingga yang di atas ini kan pembilang kalau penyebutnya ini gede, risikonya semakin kecil. Maka sekarang yang kita lakukan PRB, pengurangan risiko bencana. Ancaman berapi kita nggak bisa berapi kita turunkan, nggak bisa, belum bisa yang ketahuan. Gempa kita juga belum bisa mengurangi, tapi kapasitas kita menjadi tinggi. Maka saya katakan kalau nanti terjadi gempa Jogja seperti dulu harus semakin kecil korbannya. Jadi sangat penting. Maka kapasitas karena NDFC-nya maju latihan berjalan. Next, lanjut ya. Maka dengan ini kita menjadi ngerti bencana itu apa, bagaimana kita melakukan respon. Baik secara agama, masyarakat Solo beda dengan masyarakat Manado. Maka ya caranya mungkin ada beda juga. Lanjut. Nah, maka bencana itu harus kita pandang positif. Bencana itu kasih sayang Allah agar kita menjadi lebih dekat dengan Allah, kita lebih kenal alam. Bencana itu bukan bentuk kemarahan Allah atau ketidakadilan Allah. Allah itu pasti adil. Kitanya saja yang tidak siap menghadapi bencana. Kalau kita belajar siap, kita dekat dengan Allah, kita berdoa dan semangat, insya Allah banyak hal bisa kita selesaikan. Lanjut. Nah, maka kemudian menyikapi bencana. Ketika sudah terjadi, yuk kita bareng-bareng tandang. Maka kemudian apa? Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin yang bertanggung jawab. Bakul ra'in masuk nariyati. Setiap kita berpunya peran. Yang sepuh juga ya, yang muda apalagi semuanya berperan. Maka pemerintah didukung masyarakat. Konsep ta'aruf dan ta'awun. Kerjasama umur itu ta'aruf dan ta'awun ini. Kemudian hak bantuan. Warga yang kena bencana itu berhak mendapatkan bantuan. Sekali lagi berhak.
Kalau kita nggak memberi, kita dosa. Kalau mereka berat, maka kemarin kita meninggalkan latihan SPIR. SPIR itu satu sistem pemberian bantuan minimum berapa. Jadi ngerti jumlah penduduknya sekian, yang laki, yang perempuan, yang sedang menyusui, yang sedang hamil, berarti bantuannya harus sekian. Harus, kalau tidak, tak salah. Ya. Konsep saya dan marhum, apa saya dan marhum? Yang kita bantu tidak hanya yang meminta. Meskipun tidak meminta, kita tahu dia membutuhkan, harus kita bantu. Maka MDMC bersama relawan lainnya melakukan assessment, dan yang kita berikan itu yang mereka butuhkan, bukan yang kita punya, bukan yang mereka minta. Kadang-kadang orang terkena bencana nggak ngerti butuh apa, maka kita harus mendata. Itu kekuatan komporis itu. Kita mendata apa sih yang dibutuhkan jumlahnya. Bukan aku duwe iki Muhammad mencarikan, tidak, kita tidak bisa aku duwe iki. Kita mencarikan bersama yang lain membantu. Lanjut. Nah, maka pengelolaan bencana. Jadi ketika terjadi praktis ya, saya katakan ketika belum bencana, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu selain Nabi paling ganteng sedunia, itu Nabi paling pintar melakukan mitigasi. Apa yang dia lakukan Nabi Yusuf? Ketika raja mimpi ada 7 ekor sapi gemuk sama dimakan 7 ekor sapi kurus, ada gandum yang penuh, ada tunggal, dia ngerti akan ada 7 musim yang melimpah ruah, dilanjut 7 musim yang paceklik. Nabi Yusuf langsung katakan harus ada saving, harus ada mitigasi. Bahkan Nabi Yusuf ngomong sama raja, jadikan aku bendahara negara atau mungkin kepala blok sekarang. Itu luar biasa Nabi Yusuf. Tentu atas anugerah Allah semacam itu. Tapi ini pelajaran bagi kita. Ketika kita mengetahui akan adanya El Nino atau La Nina, wah ini bisa-bisa terjadi bencana. Yuk kita siapkan. Maka Mas Indra selalu mengatakan kita sudah mau musim penghujan, bikin surat peringatan kepada semua daerah atau wilayah untuk siap. Itu mitigasi, dan itu dicontohkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sudah terjadi ya tanggap darurat, sudah gunung meletus, sudah gempa, dan kita lakukan tanggap darurat. Apa yang kita lakukan tanggap darurat? Safety, penyelamatan jiwa. Karena apa? Barang siapa yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang, nilainya sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Maka menjadi sangat penting kerjasama MDMC dengan tim kesehatan. Irisannya sangat kuat. MDMC itu berdiri dulu atas kerjasama rumah sakit Muhammadiyah ketika habis gempa Padang. Ya sekarang dilepas lagi, lebih luas lagi ya. Lanjut. Makanya kemudian hak korban bencana, pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana itu kan kemudian kawan lebih dibatangkan, kawan lebih dibatangkan kerjasama. Umar itu pengelolaan bencana di Masjid Muhammadiyah. Yang kokam dengan pengetahuan saat bisa langsung ke lapangan. Yang ibu-ibu buka dapur umum. Yang remaja putri langsung pendataan bikin tim psikososial. Pemuda Muhammadiyah bikin poster, apalagi semuanya bisa. Jadi Muhammadiyah punya potensi itu kalau dikelola dengan baik. Maka ketika Kemendagri uji MDMC bersama lembaga yang lain diuji, alhamdulillah MDMC yang menang sebagai lembaga masyarakat terbaik. Karena kita punya lengkap sejak pra bencana, kejadian sampai rehabilitasi. Maka kita mengelola kerentanan. Kenapa mengelola kerentanan? Balias kan ayatnya jelas. Balias Allah lagi. Kalau hendaknya takut kepada Allah kalau kita itu meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan ya'afan. Misalnya ibu-ibu mbak-mbaknya ketika nanti mulai keluarga hamil, asupan gizi yang cukup stunting itu mempraktikkan ayat ini program nasihat Malaysia. Karena stunting bisa menjadi bencana kalau kita tidak awas dari awal. Lanjut. Ya. Sehingga kemudian harus mendapatkan bantuan darurat. Ya. Kemudian selesai bencana, rekonstruksi harus kita lakukan. Ini bagian ini sehingga kemudian yang tidak kalah penting MDMC menciptakan sistem
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya sebagai barisan teratur. Ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbulladzina yuqatilu fisabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu menyukai orang-orang yang berperang, kalau kita artikan berperang melawan bencana, sebagai barisan yang teratur seperti bangunan yang kokoh. Itulah omor, itu seperti itu. Sistemnya jalan, ada komandannya, ada bagian divisi-divisinya. Lanjut. Dan yang tidak boleh lupa, ibadah dalam bencana. Karena manusia kita ada makhluk Allah yang wajib, maka ibadah dalam bencana tidak boleh dihilangkan. Tadi saya bincang dengan dari LPCN yang punya program masjid. Nanti setiap poskor kita akan punya imam poskor yang mengingatkan para relawan sholat tepat waktu. Itu menjadi penting ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kewajiban kan ibadah nggak bisa tinggalkan. Memang ada kedaruratan, ada al-daruri, ada al-istisna, ada pengecualian, ada kemudahan, al-yasiri, kemudahan. Boleh dijamak, boleh pakaiannya kotor, boleh tayamum, itu kan sesuatu yang harus kita pahami. Next, terakhir, dalam soal ibadah. Ketika kita mau suci atau tayamum, airnya habis, ya, atau ada air sedikit buat minum atau buat wudhu. Ini sesuatu yang kita pahami, karena Muhammadiyah berbasis agama. Sholat dengan pakaian yang terkena najis, harganya cuma itu. Kita nggak bisa alasan kalau usah sholat pakaian yang najis, nggak bisa. Sholat dengan aurat yang tidak tutup sempurna. Ya kita mengungsi belum dapat bantuan ya, boleh buat. Sholat dalam suasana bencana, dievakuasi naik truk ya sholat nggak apa-apa. Sholat pada evakuasi batasan jamak. Nah, boleh nggak jamak ketika bencana? Ada ruri, tidak sekedar jarak ya, tidak memaksakan berpuasa dalam bencana. Nah, sahurnya jauh belum tentu, ya sudah ada ruri batas puasanya. Rukti jenazah, kita belum pelatihan. Kalau ketemu kaki saja merawatnya gimana? Kita latihan sama ICRC dari Pembangunan Internasional yang menentukan. Sholat gaib jenazah yang hilang. Dinyatakan seminggu nggak ketemu hilang ya sholat boleh. Zakat untuk korban bencana. Kalau dicari asnafnya nggak ketemu. Lah karena nggak ada korban bencana, kan korban bencana kan fakir miskin saat itu. Ya kita bisa melakukan. Inilah gambaran yang bisa kita lakukan dengan memahami bencana dengan cara sistem yang baik, maka kita bisa melakukan bencana secara tepat, benar dan jangka panjang. Itulah Muhammadiyah. Misalnya dengan demikian kita akan jalankan dengan baik. Karena bencana ilmu pengetahuan belum bisa memprediksi atau menahan gunung meletus, nggak bisa. Ilmu pengetahuan nggak tahu gempanya kapan terjadi, tapi ilmu pengetahuan mengajarkan pada kita untuk menanggulangi dan menyelamatkan diri bencana. Matur dari saya sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Budi Setiawan. Ini selanjutnya akan kita sesi diskusi ya. Kita buka sesi diskusi untuk termin pertama. Jadi ini oh ya, sesi diskusi 3 penanya terlebih dahulu. Monggo, yang paling belakang depan 1, depan tengah sini 1 ya, sampai sebelah kiri sama paling belakang. Ya. Dari depan dulu ke belakang, sebut nama, lalu dari perwakilan cabang, ranting, urtum atau kaum. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan pada kita semuanya. Nama saya Joko Haryanto dari PCN JPS, Pak. Yang ingin saya sampaikan di sini tadi adalah masalah sistem ya, kayak yang tadi.
yang akan saya soroti masalah pasca bencana dan rehabilitasi, Pak. Kita NDMC itu bersaing dengan para misioner-misioner dari agama-agama yang lain. Sering kita dengar rumor dari mereka bahwa kita tidak perlu datang ke sana ya, pada saat bencana ini untuk menolong mereka. Tapi nanti kalau sudah mereka itu kehabisan energi, kita baru datang ke sana. Nah, padahal yang namanya bencana akidah itu katanya para ustadz itu jauh lebih parah daripada bencana-bencana alam dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin nanti NDMC itu tetap menjalin hubungan dengan para rohaniawan ya, untuk mengatasi bencana akidah pasca bencana alam dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Joko Haryanto. Selanjutnya monggo. Duduk aja Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya belum pernah mendapatkan informasi yang banyak tentang kebencanaan, namun ujuk-ujuk saya itu diterjunkan ke bencana, sehingga saya itu tidak memahami struktur bagaimana kepengurusannya itu tidak ada. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya itu menjadi seperti yang dijelaskan tadi itu memang sangat betul Pak. Saya menemukan di Cianjur kemarin itu satu gudang pakaian nggak dipakai Pak, satu gudang. Nah itu bagaimana itu agar tidak terjadi seperti itu gitu. Kemudian yang lagi ketika saya di apa tuh Smeder apa ya, itu satu tempat itu ternyata ada tempat yang dimana masyarakat itu tidak dievakuasi, tapi justru kita datang di sana menginap bersama masyarakat di sana. Nah itu kita perlu tahu juga itu jenis-jenis relawan itu apa saja gitu ya, sehingga kok sampai ada yang nginep di sana. Tapi saya tahu betul bahwa mereka itu memang siap gitu, mereka nggak punya mobil, punya armada, dan yang ditangani itu saya sudah mendapat penjelasan itu mengapa kok bisa di situ. Demikian Pak, mungkin itu saja. Dan yang lain, yang ketiga itu adalah ini partisipasi dari partai. Nampaknya kok saya tidak melihat banyak partai yang ikut di sana. Apakah memang dari partai itu tidak ada hal itu untuk menolong orang gitu ya? Hanya sedikit partai yang saya lihat di sana. Mungkin itu saja Pak. Saya Mukti dari Mojosongo, Solo Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pri. Terus yang paling belakang tadi, silakan panjenengan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Pak dari BNM Karas Kemamian. Jadi kaitannya dengan tindakan preventif untuk bencana. Kita tahu Muhammadiyah dengan para akademisinya, para ilmuwannya dengan metode Hidal hisab ya, dengan metode hisab bisa memprediksi kapan Idul Adha atau kapan Idul Fitri bahkan 100 tahun lagi. Nah, kaitannya dengan bencana khususnya gunung meletus dan gempa bumi. Tadi di awal Pak Budi Setiawan menyampaikan bahwa gempa bumi itu kan karena adanya pergerakan lempeng Eurasia, kemudian yang di Australia dan Pasifik, kemudian bertemu terjadilah gempa. Jadi yang saya tanyakan, bisa nggak misalnya Muhammadiyah, kita tahu banyak ilmuannya ya, bisa membuat sebuah tim semacam kayak BMG yang Muhammadiyah ya. Jadi karena getaran gempa itu kan teratur sifatnya. Jadi siklus gempa saya yakin bisa dipelajari. Misalnya gempa Jogja yang terakhir 2006, kira-kira kapan lagi gempa Jogja itu akan terjadi? Karena siklusnya
alam itu kan teratur. Kenapa Muhammadiyah bisa memprediksi Idul Fitri, Idul Adha 100 tahun lagi? Karena itu tadi mempelajari fenomena alam, pergerakan matahari, pergerakan bulan, akhirnya bisa dihitung, bisa diisi. Nah, saya kira sangat memungkinkan sekali Muhammadiyah bisa memprediksi kapan terjadi gempa, kapan terjadi gunung meletus berdasarkan siklus rekaman getaran-getaran yang ada yang dimiliki BNPB atau dimiliki bahkan Muhammadiyah sendiri. Baik, kemudian pertanyaan saya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir ya, sekalian yang paling belakang, monggo yang sudah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madi Mulyono dari PRN Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo. Alhamdulillah banyak ilmu yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan. Cuma yang perlu kami tanyakan ini, ya sekaligus tadi sudah disinggung dengan sistem, termasuk tagline-nya adalah One Muhammadiyah, One Respon. Ya, di sana sistem cukup bagus. Cuman yang kita hadapi di lapangan ini bagaimana menumbuhkan kesiapsiagaan dari para warga Muhammadiyah ini. Apakah nanti ada bentuknya edukasi secara masif, ataukah ada edukasi secara berkala, agar kemudian kesiapsiagaan itu istilahnya itu tidak reaksioner, tetapi memang tindakan preventif ya. Sebelumnya memang kita sudah berjaga-jaga. Jadi itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi, ini ada 4 ya penanya. Yang pertama dari Pak Joko Haryanto dari BCM Jebres. Mungkin kalau ini lebih ke masukan ya terkait dengan pasca bencana dan rehabilitasi, harus memperhatikan adanya dalam satu tim itu